Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah darah ini. Artinya ini adalah berita yang hot. Ini adalah video saya yang kedua setelah tadi 2 jam yang lalu saya bahas mengenai Binomo. Kali ini saya akan membahas 2 robot trading yang juga ya kira-kira senasib dengan Net89. Ya, yang kemarin sudah saya bahas. Ya. Nah, yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai DNA Pro dan Fahrenheit. Ya. Nah, semalam di Metro TV ada berita mengenai penyegelan kantor DNA Pro. Ya. Nah, Anda lihat di sini kantor DNA Pro ini yang disegel. Ya. Kemudian saya dapat ini siaran pers. Ya. Ini kecil sih, tapi sebentar saya perbesar ya. Ini siaran pers dari Kementerian Perdagangan. Nah, sebentar saya perbesar ya. Nah, jadi begini. Kita lihat ini dulu nih, bagian ini ya. Siaran pers dari Biro Hubungan Masyarakat ya, Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais nomor 5. Judulnya, Lindungi Masyarakat, Kemendak tertibkan robot trading tak berizin. Catat ya, robot trading tak berizin. Jadi kalau yang main robot trading ini bilang, oh izin kita sudah lengkap. Ini dibilang tidak berizin. Ya, Anda nggak usah ngotot lagi deh. Memang Kemendak lebih tolol dari Anda gitu ya. Enggak lah, Kemendak lebih pintar, lebih tahu aturan. Oke lah ya, kita baca. Jakarta 28 Januari. Ya kemarin. 2022. Untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Ditjen PKTN, dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi, Bapepti yang sering saya sebut, ya kan? Ya memang harus dari Bapepti. Ya, Kementerian Perdagangan bertindak tegas terhadap usaha penjualan expert advisor atau robot trading tak berizin. Tindakan tegas dilakukan kepada PT DNA Pro Academy pada hari ini Jumat 28 Januari di Jakarta. Kemudian dikatakan lagi, kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawas terhadap PT DNA Pro Academy yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor atau robot trading dengan menggunakan sistem MLM atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha atau NIB dengan klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 dalam kurung perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung, ujar Direktur Jenderal PKTN Ferry Anggriono pada kesempatan terpisah. Anda baca ya. Surat izin usaha penjualan langsung pun dia tidak punya ternyata. Jadi kan selama ini kita sudah punya SUPL. Di sini bilang tidak memiliki izin usaha penjualan langsung. Jadi yang bohong siapa ya? Kementerian Perdagangan apa DNA Pro? Kalau saya sih lebih percaya Kementerian Perdagangan. Tapi kalau DNA Pro merasa ada izin ya bantah aja gitu ya. Ini kan saya kan cuman dapat dari Kementerian Perdagangan siaran persnya, ya. Siapa tahu siaran pers ini salah gitu ya. Bantah aja kalau Anda punya izin gitu ya. Lanjut. Kemudian apa ini? Sementara itu Direktur Tertib Niaga Sihat
Hajopanpohan menjelaskan, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi. Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan, tutur Pohan. Catat ya, yang tidak memiliki perizinan dapat dikenakan pidana. Jadi nggak bodoh Kemendak ini main asal nindak gitu ya. Ntar kita lihatlah keseruan di grup Telegramnya DNA Pro nanti. Kemudian PLT dari Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bapepti.go.id. Sedangkan para pelaku usaha diharapkan dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, ungkap Wisnu. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti, Aldison, menambahkan kegiatan pengamanan ini jadi diamankan nih. DNA Pro ya kan, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat. Artinya dia tidak taat dong. Ini kan dikatakan sendiri dalam siaran pers ini, yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan. Jadi dengan ditindak ini diberikan efek jera gitu ya. Supaya lain kali kalau berusaha harus sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi yang sekarang, sorry ya kalau yang selama ini, kita sudah komplit. Belum coy. Ya, belum coy. Makanya perlu dikeluarkan siaran pers ini. Nah, kemudian Kominfo juga merilis siaran pers ini dalam portalnya. Dia kasih judul sama, lindungi masyarakat, Kemendak tertibkan robot trading tak berizin. Kemarin juga tanggal 28 kita lihat nih ya. Sama lah isinya ya. Tapi di sini tulisannya lebih jelas ya ketimbang yang tadi. Untuk melindungi masyarakat bla bla bla. Nanda baca dah tuh ya. Menindak DNA Pro. Kegiatan ini merupakan hasil temuan pengawas terhadap DNA Pro yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor atau robot trading dengan menggunakan sistem MLM atas dasar legalitas dari NIB yang sebenarnya harusnya bukan itu, ya kan? Dia tidak memiliki izin usaha penjualan langsung. Jadi selama ini kalau bilang ada, di sini ditegaskan tidak ada, gitu maksudnya. Baca dah, ya, nih baca, ya. Bisa baca? Iya. Direktur Tertib Niaga Syihad Hajopanpohan. Nah, seperti tadi lah. Tapi di sini kalau Anda mau baca pelan-pelan, lebih jelas. Ya, tegas tulisannya. Kalau tadi kan agak remang-remang gitu ya. Oke. Ini juga sama. Ya. Di bagian paling bawah, dituliskan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Aldison menambahkan kegiatan pengamanan ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sama ya kayak tadi ya, kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan usahanya sesuai ketentuan. Kemudian kegiatan ini juga dilakukan oleh Kemendak sebagai, jadi jangan ngomong itu orang Kemendak main seenaknya aja. Jangan salah ya. Kemendak itu adalah anggota Satgas Waspada Investasi. Karena itu ada, kalau saya nggak salah, ada 9 kementerian yang tergabung dalam Satgas. Bukan OJK saja. Ya, kepolisian juga masuk dalam Satgas Waspada Investasi. Kemendak masuk. Ya. Jadi sudah mulai ngerti ya maksudnya Satgas Waspada Investasi. Kemendak anggota salah satu ya, Kementerian Perdagangan salah satu anggota. Jadi jangan bilang siapa sih itu Kementerian Perdagangan? Dia itu anggota Satgas Waspada Investasi ya.
Jadi kegiatan ini dilakukan oleh Kemendak sebagai anggota Satuan Tugas atau Satgas Waspada Investasi untuk menindaklanjuti keputusan Satgas yang telah melarang. Jadi sudah dilarang ini DNA Pro pada Januari 2022. Yang sebelumnya beberapa hari yang lalu kan sudah saya bilang. Ya, nggak percaya kalau dia bilang itu ilegal. Alah, kita sudah ada izin komplit, jangan takut. Ini sudah ditegaskan, sudah dilarang gitu. Oke ya, jelas ya. Jadi Kemendak tidak asal segel. Kemudian ada yang bilang, segelnya sudah dilepas. Nah ini kita lihat nih ya. Ini ada di grup DNA Pro di Telegramnya. Itu udah berapa tuh, 5.000 sekian member ya. Admin DNA bilang, teman-teman saat ini sementara dari Zoom Leader diinfokan seperti ini. 1. Kantor pusat DNA di Neo Soho disegel? Benar. Segel memperindak, bukan polisi. Nggak masalah coy. Mau memperindak atau polisi, dua-duanya anggota Satgas Waspada Investasi. Memang kalau yang segel memperindak, Kemendak lah maksudnya ya, sama aja lah ya. Lebih enteng. Yang enggak lah, mereka sama-sama anggota Satuan Satgas Waspada Investasi ya. Bukan polisi. Terkait brand DNA Pro berbeda dengan pendaftaran nama digital net asset. Hanya 30 menit kemudian dicopot kembali. Jadi di sini diberikan alasan supaya menenangkan ini nih. Yang ini nih gitu ya. Jadi seakan-akan PT DNA Pro waktu didaftarkan namanya digital net asset. Seakan-akan masalah kecil. Itu pun juga ngaco kalau memang perusahaan itu didaftarkan atas nama digital net asset ya. Kan berbeda dengan ini. Ya kan berarti kan ada yang salah dong. Tapi bukan itu juga. Yang tadi kan sudah ditegaskan di siaran persnya. Tidak punya izin penjualan langsung. Ya. Kemudian dicopot kembali. Siaran persnya sih nggak sebut dicopot kembali. Memang ada yang kirimin foto gitu ya. Bahwa setelah itu segelnya nggak ada. Tetapi logo DNA Pro-nya dicabut. Bersih. Tapi itu nggak ada masalah buat saya gitu ya. Mau dicopot kembali atau enggak itu nggak ada masalah. Kita lihat lagi deh ya. Info langsung dari founder. DNA baik-baik saja dan proses withdraw berjalan normal. Namun web lama loadingnya karena memang nature-nya Jumat malam pada withdraw profit BOP pun tetap berjalan sesuai rencana. Catat ya. Bahwa Jumat malam pada withdraw profit. Loh, sebelum-sebelumnya Jumat malam pada withdraw profit nggak lama. Kok baru sekarang bilang lama? Kemudian BOP pun tetap berjalan sesuai rencana. Nanti kita lihat ya BOP yang di luar kota dibatalkan. Kemudian DNA sudah 2 minggu uji coba menggunakan exchanger dengan nama PT Partaya. Oke. Memang semua robot di Indonesia, nah ini seperti alasan Net89. Sedang direview kelengkapan suratnya oleh regulator. Nah, kebetulan kan dia direview, izinnya nggak lengkap tadi siaran persnya bilang, ya kan? Bukan hanya DNA saja, tapi semua pemain robot EA. Hal ini juga terkait pengenaan pajak ke depannya. Dan dari manajemen melalui co-founder menginformasikan DNA akan taat pada regulasi yang ada di Indonesia. Ya kalau taat berarti harus dilengkapi dulu dong izinnya. Harus ngurus dong. Ya saya nggak tahu seberapa cepat ngurus izinnya. Itu satu. Tapi ada lagi ekses-ekses lainnya ya. Misalnya harus menggunakan broker yang diregulasi oleh Bapepti. Anda pikir gampang? Kalau Anda menggunakan broker yang diregulasi oleh Bapepti, artinya robot Anda harus bisa berjalan dong. Kalau sekarang kan seperti yang sudah saya review menggunakan Alpha Success Corporation kan, yang sudah di-ban oleh MQL 5 karena merubah history trading yang juga sudah dipertontonkan oleh Pablo yang sudah saya review juga ya. Jadi kalau Anda main di broker yang legal yang regulasi oleh Bapepti, saya nggak yakin robot Anda bisa seperti sekarang 2%, 1, sekian persen setiap hari ya. Kita lihat DNA pemegang market cap di Indonesia pasti banyak yang akan menggoreng isu-isu ini. Nggak usah digoreng, udah diumumkan kok oleh siaran pers gitu ya. Dan
Kemkominfo juga sudah mengumumkan dan di beberapa berita juga ada, cuman saya malas bahas satu persatu kepanjangan. Di Kontan apa Anda bacalah, di TV juga sudah ada. Bagaimana sih yang menggoreng dari mana? Withdraw tetap dibuka dan jika memang khawatir bisa melakukan withdraw modal dengan menyisakan $10 agar robot bisa tetap hidup. Ya withdraw aja coba, ya. Kalau memang dikasih withdraw, withdraw aja, ya. Kemudian apa lagi ini sini katakan? Ade bilang, dia merespon si Cika, login aja nggak bisa gitu, ya kan? Katanya kalau mau login malaman, ini sudah malaman, ya udah jam 9 itu, ya nggak bisa gitu, dia komplain. Oke, menarik ya. Kemudian Adi, nggak tahu siapa ini Adi bilang, media efek media lah katanya ya. Berkaca dari kasus robot sebelah, maksudnya Net89 lah. Ya. Di bulan Mei 2022, salah ini 2021 maksudnya. Mereka masuk dalam daftar investasi ilegal. Ya sama lah selain Net89, DNA juga pernah masuk ke dalam daftar investasi ilegal ya. Nah, di sini dia mengambil contoh yang dilakukan oleh Net89, mereka melakukan counter issue dengan mengeluarkan statement bahwa mereka menyayangkan hal tersebut, ya, tanpa koordinasi dengan mereka. Ya nggak perlu koordinasi lah. Kalau Satgas Waspada Investasi sudah menemukan ilegal, ngapain koordinasi? Tinggal diumumkan kan ya. Tapi oke lah. Ini kan dia kasih statement, kita hargai aja. Dan mendatangi OJK dan mereka masing berjalan sampai saat ini. Mana kemarin itu dengan sukarela kan katanya kan menghentikan kan ya. Nah dikatakan manajemen DNA perlu melakukan hal yang sama untuk membersihkan nama baik. Jadi DNA kan pernah dibilang ilegal, tapi kalau saya lihat sini seakan-akan DNA cuek aja gitu ya. Nggak bakal ditindak kok. Kan di sini kalau nggak ada yang lapor nggak ditindak. Nah tapi sekarang seperti video saya ya. Bareskrim bilang akan kami tindak, nggak ada yang percaya dibilang gitu ya. Lah orang di talk show Apli itu sudah disebut bahwa Net89, DNA, ATG, EA50, money game gitu. Oh itu kan sudah di take down Pak sama Apli. Lah buktinya ditindak sekarang. Oke? Udahlah jangan ngomong sudah di take down lagi lah ya. Oke. Nah sekarang dia minta DNA harus statement dong bahwa DNA telah memenuhi regulasi yang terkait dengan hal ini. Mana memenuhi, orang tadi siaran persnya bilang nggak punya izin penjualan langsung ya. Apalagi nanti robotnya, mana Bapeptinya kan gitu ya kan. Serta menyayangkan segel dilakukan oleh pihak yang ditenggarai tidak berwenang. Siapa bilang tidak berwenang Kemendak? Orang dia bagian dari Satgas Waspada Investasi. Ini Adi main sembarang ngomong kan. Nggak ngerti dia. Makanya kasihan deh ya. Para pemainnya nggak ngerti hukum gitu. Ya kan. Segel dilakukan oleh pihak yang ditenggarai tidak berwenang. Sok tahu kamu sotoy gitu. Tanpa berkoordinasi sebelumnya. Aduh. Gimana koordinasi? Nggak perlu coy koordinasi ya. Hal yang lumrah sebelum disegel diberi pemberitahuan. Ya enggak lah segel aja. Masa ntar aku segel ya. Mana ada sih gitu ya. Langkah selanjutnya adalah langsung mendatangi kantor instansi yang melakukan segel tersebut untuk mengklarifikasi permasalahan. Nggak perlu diklarifikasi, udah dikasih tahu nggak punya izin ya. Apalagi yang mau diklarifikasi. Oke? Ngerti coy ya. Kemudian ini yang menarik nih. Siapa ini namanya? Nuha. Nuha bilang, Evo Trade udah hancur kan? Tangkap kan? Fin 88, kurang satu lagi, Fin 888. Samtrade-nya bermasalah, brokernya. Sampai sekarang masih nunggu gitu ya. Eureka, scam. Bukan scam, MC masuk comberan ya. Sekarang Net89 dan Fahrenheit. Ya, Fahrenheit sebentar di belakang saya bahas sedikit ya. Tapi dia nggak sebut DNA nih. Padahal dia kan juga tadi disegel ya. Di saat yang sama, DNA Pro dan ATG susah withdraw dengan alasan maintenance gitu ya. Dunia robot lagi kena pandemi. Kemudian Silvi Gunawan bilang apa itu? Bapepti ngatur broker lokal aja deh gitu. Ya. Nah ini nggak tahu nih Hendra mungkin nyindir siapa ya.
yang di atas kali ya, asli dari broker lokal ya Pak. Ketahuan banget sekalian jualan di sini. Jadi dia menenggari ada orang di atas yang penyusup gitu ya. Broker lokal. Saya nggak tahu ini God bless you bilang nanti juga masanya lewat, sabar aja. Maksudnya ya ini segel sebentar kita juga lewat. GV bilang apa? Hanya belum biasa aja. Ya nggak tahu lah, saya nggak ngerti maksudnya. Ini kan saya cuma dapat sepotong-potong gini kan. Nah ini yang menarik. Pengumuman dari orang yang namanya AR. DNA baik-baik saja ya. Withdraw lancar. Trading lancar. Padahal tadi ada yang komplain kan. Mana nih withdrawnya? Nggak lancar, alasannya maintenance. Tapi di sini bilangnya withdraw lancar. Saya dapat kok beberapa ini yang bilang mana saya punya ini dari tanggal sekian belum keluar. Jadi nggak merata lancarnya. Mungkin ada yang lancar, cuman nggak rata. Manajemen pasti akan ikuti syarat dari regulator supaya bisa berjalan legal. Nah artinya sekarang nggak legal kan? Berarti dengan kata lain bahasa ini dia mengakui selama ini dia berjalan tidak legal. Kalau dia berjalannya legal, ya tidak disegel. Pasti kan? Anak kecil juga tahu. Oke? Berita yang tersebar sangat menyudutkan DNA. Bukan sangat menyudutkan. Memposisikan yang sebenarnya. Nggak menyudutkan. Kalau menyudutkan maksudnya begini. DNA benar, dibilang nggak benar. Itu menyudutkan. Enggak lah. Coba pikir itu Bapepti mau sidak. Tapi bawa wartawan berjibun. Iya, karena mau bikin berita. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Dan terjadi di saat semua manajemen lagi di kantor Surabaya. Nggak ada urusan dong. Memang, aku mau sidak, manajemennya suruh balik dulu. Nggak masa begitu. Aduh lucu dah ini. Ya. Kemudian legal DNA langsung terbang ke Jakarta dari Surabaya. Dan setelah sampai kantor di Jakarta, nggak sampai 5 menit beres tuh. Hebat ya. Padahal siaran persnya sudah resmi bahwa itu adalah penindakan. Masa dia bilang terbang ke Jakarta 5 menit beres dan segel langsung dilepas. Ya udahlah, kita percaya aja deh ya, percaya aja ya. Yang nggak percaya bisa langsung ke kantor DNA di Neo Soho lantai 16 untuk buktikan sendiri katanya. Ya udahlah, kita percaya ya, kita percaya ya kan. Lanjut dulu nih, sebelum nanti saya komentarin ya. Nah, di sini mari kita teliti sejenak. Regulasi mengenai robot trading memang belum ada. Siapa bilang? Udahlah tanya Bapepti lah. Anda jangan suka menyimpulkan sendiri. Anda robot trading kan pakai broker, ya. Ini untuk orang Indonesia. Ya brokernya harus tunduk dengan peraturan Indonesia, harus terregulasi oleh Bapepti. Udahlah, jangan bikin aturan sendiri. Yang adalah SUPL untuk menjual produk. Padahal tadi siaran persnya bilang tidak punya izin penjualan langsung. Saya nggak tahu siapa yang betul atau siapa yang bohong. Ya udahlah, kan saya cuma bacakan kan. Tapi yang saya baca siaran pers tadi Kemendak nggak punya izin usaha penjualan langsung. Di sini dia bilang yang ada SUPL untuk menjual produk dengan gratis. Nah, jadi pinter ya dia jualan produk katanya ya. Robot dikasih gratis. Padahal kan ada bagi hasil. Nggak ngerti deh. Jadi di sini Bapepti mau main lucu-lucuan. Aduh, kamu jangan sok pinter coy. Masa Bapepti mau main lucu-lucuan? Ntar kamu diciduk loh. Intinya sih kita nggak perlu panik ya. DNA pasti urus regulasi yang benar. Artinya sekarang dia nggak benar dong. Ini kan bahasanya begitu. Aduh, gimana sih kalau bikin pengumuman pinter dikit dong. Begitu juga 2 robot lainnya yang kena kasus yang sejenis. Ya maksudnya Net 89 dan Fahrenheit gitu ya. Mereka nggak scam kok. Ya nggak scam ya. Tapi ntar kita lihat kapan withdrawnya lancar ya. Kita sama-sama mau legal di Indonesia. Nah artinya lu nggak legal dong. Artinya lu nggak legal. Kan dia bilang kita sama-sama mau legal di Indonesia. Artinya lu nggak legal kan. Mari kita support semuanya. Untuk yang mau dengar langsung penjelasan dari saya bisa langsung ikut Zoom-nya. Join Zoom meeting, kemudian dikasih ada tuh linknya ya. Salam cuan, asik salam cuan. Ayo join Zoom DNA, lagi bahas yang tadi disegel. Oke, ya. Untuk menenangkan. Kemudian lanjut, siapa itu? Ini percakapan di antara mereka soal hilang atau enggak nih uang saya. Siwon Jae-sung bilang, sama bang, gue juga santai. Cuman gue kayak kesel gitu lihat si Kemendak. Kenapa harus kesel? Itu haknya dia kok. Ya.
Terus SJ bilang, ya Simon Jesung itu, hahaha gitu ya. Zaki Alatas bilang, pelicinnya kurang bos. Waduh, ini menghina pemerintah nih. Jadi seakan-akan Kemendak nggak dikasih pelicin maka ditindak. Nggak begitu dong. Kalau lu bilang pelicinnya kurang, berarti lu memang ilegal dong. Maka harus kasih pelicin. Kalau legal ngapain kasih pelicin? Ini mesti dicatat Pak Kemendak nih. Zaki Alatas namanya. Ya. Kemudian Siwon Jesung menanggapi Zaki Alatas yang bilang pelicinnya kurang bos. Iya bang. Nah Siwon Jesung juga nih catat nih ya. Itu kalau bisa pangkas juga berita-berita di Google. Gimana dipangkas? Kurang dibasmi tuh. Jadi dia mau minta berita-berita di Google mengenai DNA yang jelek-jelek dipangkas mungkin. Nah di sini kurang ajar nih si Siwon Jesung. Dari sini gua sadar bahwa pemerintah Indo serakah tingkat dewa. Pak Kemendak nih Siwon Jesung nih hina-hina ini nih. Aduh. Semoga aja jangan kayak grup sebelah pada nggak bisa withdraw, pada nangis Bombay. Ya semoga Anda masih bisa withdraw. Kita lihat ya dalam 1-2 hari ke depan. Semoga. Kemudian siapa lagi ini? Roy Gun. BOP di Jogja ditunda. Tadi katanya BOP jalan terus, ini ditunda. Big Boss Pak Daniel Z dan semua founder segera kembali ke Jakarta. Zoom tadi bilang katanya gak jadi, dibatalin. Kan sebelumnya dong BOP tetap jalan, ini dibatalkan, ditunda gitu ya. Nah yang dibawa Siwon Jesung bilang lagi baru prediksi Mas Okta itu saya nggak ngerti. Itu karena mungkin dia menanggapi Okta. Ya kan? Kemudian Siwon Jesung dibawa bilang kemungkinan kalau lawyer Pak Daniel bisa hadapin sendiri itu lebih canggih. Jadi BOP di sana bisa tetap jalan. Mau pakai lawyer kayak apa juga kalau memang melanggar ya melanggar aja kan. Nah, charter pesawat langsung bisa. Mr. Chuanisasi siapa berani lawan. Aduh sombong banget ente ya. Mr. Chuanisasi siapa yang berani lawan. Nah buktinya disegel. Kemudian David Ben bilang intinya broker abal-abal itu yang bahaya. Ya betul. Kan udah saya bahas Alpha Success Corporation. Hati-hati. Udah di-ban sama MQL5 karena memanipulasi history trading. Budi Chen seakan-akan tetap membela diri. Inilah bebek dungu. Selama ada cuan masuk, mau real apa enggak masa bodoh yang dipikirin BEP dulu. Jadi dia nggak mau tahu ini money game atau real trading, dia nggak mau tahu. Yang penting cuan, yang penting BEP. Jadi yang makan duit orang di bawah dia nggak mau tahu gitu, ya. Kemudian Coin Market Cap bilang halu gitu ya. Nah, pokoknya mereka maunya withdraw dulu deh, ya. Kemudian Budi Chen bilang 2 bulan lagi saya BEP nih, please jangan aneh-aneh dulu dong. Ya kalau dia tiba-tiba semuanya sulit withdraw, dia hilang duit lah maksudnya gitu. Karena dia sebenarnya 2 bulan lagi BEP. Terus David Ben bilang, temen gue masuk $100,000 santai. Kemudian siapa itu ya David Ben juga yang bilang, aman om, saya juga baru masuk $90,000. Hebat nih. Hebat. $90,000 kali aja ya. Oke. Kali 14.300 lah hari ini kira-kira. Kemudian di sini lanjut. God bless you bilang. Tapi kalau DNA masuk ke pengaturan pemerintah, next cuannya nggak akan 1% per hari. Pasti tidak akan. Kenapa? Ya karena memakai broker yang ditunjuk oleh, bukan ditunjuk sih ya, yang sudah diregulasi oleh Bapepti. Pasti harus broker lokal, nggak bisa lagi pakai broker luar negeri seenaknya. Ya, yang tadi disebut abal-abal bukan saya yang bilang, tapi memang Alpha Success Corporation memang jelek, kan sudah saya review. Ya kan? Nah kalau Anda pakai broker yang benar, dan kalau robot Anda benar, nggak mungkin dapat 1%. Ya, jadi bye-bye 1% per hari gitu ya, betul. Pasti akan seperti bibit, bukan pasti akan seperti bibit. Bibit itu memang segitu benar, nggak ada bibit menghasilkan, maksudnya aplikasi bibit gitu ya. 1% per hari nggak ada, ya kan sudah saya bahas, ya. Kemudian Teresia ini kurang ajar juga. Ya mau bagaimana lagi Pak? Pemerintah minta jatah. Waduh, nih Pak Kemendak nih. Teresia nih kasar ngomongnya, katanya pemerintah minta jatah katanya ya.
Kemudian God bless you bilang, menanggapi Martin. Nah ini agak aneh karena broker luar bukan broker apalah. Nah ini baru betul, asal withdraw tetap lancar. Ya. Teresia juga kurang ajar lagi nih. Iya makanya pemerintah gendut, kita yang investasi nggak gendut-gendut. Waduh, dia menuduh pemerintah Kemendak dalam hal ini rakus gitu ya. Kasar ini Teresia. Nah itulah keseruan diskusi di grup DNA Pro setelah disegel. Walaupun dibantah, udah dicabut kok. Ya nggak penting lah mau dicabut atau nggak, saya nggak tahu lah, saya belum cek gitu ya. Kalaupun dicabut, so kenapa? Orang siaran persnya sudah diumumkan, di beberapa media sudah bilang kok ini ditindak. Tinggal cek aja, Senin bisa withdraw nggak? Saya sih khawatirnya akan terjadi rush withdraw gitu ya. Ternyata kalau terjadi rush withdraw pun sebenarnya nggak usah ditakuti. Kalau memang perusahaannya benar, orang mau withdraw ya kasih aja broker manapun gitu ya. Kalau saya hari ini trading, saya mau withdraw semuanya nggak ada yang keberatan. Ya, nah kita lihat aja lah ya apakah mulai Senin withdrawnya benar-benar lancar gitu ya. Kemudian kemarin juga terjadi hal yang sama di Fahrenheit, di robot trading Fahrenheit. Kita lihat nih pengumuman dari Fahrenheit yang dia kasih logo brokernya itu Lotus. Ini kan kecil nih ya, saya perbesar nih, saya perbesar. Ntar ya. Nah, di sini kalau kita lihat pengumuman tanggal 28 Januari kemarin lah, dengan hormat para member Fahrenheit untuk mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, maka pihak kami menghentikan kegiatan operasional sementara waktu. Artinya dia harus patuh kepada regulasi, maka dia menghentikan kegiatan. Kenapa dia menghentikan kegiatan? Sukarela gitu, kayak Net 89 ya enggak lah, karena ada regulasi yang tidak dipenuhi. Udahlah, bahasanya implisit seperti itu. Untuk mematuhi kan, artinya sekarang dia belum patuh. Kalau dia patuh ya dia tidak perlu menghentikan kegiatan kan. Sederhana, ya. Anak SD juga bisa menalar bahasa ini gitu ya. Ditambahkan lagi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program regulator terhadap aktivitas robot trading ilegal. Oh, dengan kata lain dia mengaku ya robot trading ilegal. Jujur juga dia ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini dikatakan lagi, dengan ini kegiatan deposit dan withdrawal dihentikan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, termasuk kegiatan trading juga dihentikan sementara waktu. Ini lebih make sense menurut saya. To the point bahwa deposit dan withdraw dihentikan. Sekaligus juga membuat para pemainnya kebat-kebit. Aduh, gue nggak bisa withdraw. Kapan gue bisa withdraw? Tapi tadi DNA Pro bilang boleh withdraw, terserah. Sisain $10. Ya coba kita tes aja gitu. Udahlah, gampang kan? Pihak manajemen dan beberapa perusahaan robot lainnya sedang melakukan upaya untuk mengikuti arahan dari pihak regulator. Jadi bukan hanya Net 89, DNA Pro, dan Fahrenheit. Besok, lusa, dan seterusnya akan ada yang lain-lain. Jadi kayak seperti pandemi COVID-19 gitu, yang Omikron gitu ya. Nah sekarang di Indonesia ada varian baru, Om Pimpa gitu ya. Om Pimpa satu-satu terus gitu ya, menular. Wih, gila. Diharapkan para member tetap positif dan semangat. Semangat ya, Fahrenheit, my life is better than my dream. Oke deh. Tapi saya males lah ngelihat grupnya Fahrenheit, pasti kira-kira sama lah ya. Kasak-kusuk gitu ya. Tapi udahlah, sampai sini kita ngerti ya, bahwa robot-robot trading sedang dibenahi karena perizinannya tidak sesuai. Dan mereka juga sudah pernah diumumkan sebelumnya, pada nggak percaya. Mereka pikir, tenang aja, di Indonesia kan kalau nggak ada yang lapor, kalau nggak ada yang dirugikan tidak ditindak. Mungkin. Nah sekarang berubah. Kan sudah saya bilang, sebentar lagi kan beberapa orang yang bully, saya bilang, tunggu, sebentar lagi kamu nangis. Ya, pada nggak percaya ya. Nah sekarang dibuktikan, udah nggak usah nunggu siapa yang lapor. Udah saya bilang ilegal, saya tutup kalau kamu masih nakal. Wah ini saya acung jempol nih, sama SWI. Ya, sama Bareskrim juga.
Jadi kalau yang nggak percaya bahwa Barreskrim akan menindak, silakan. Ya, ini baru 3 ya, Net89, DNA Pro, dan Fahrenheit. Yang saya katakan tadi, besok, lusa, dan hari-hari berikutnya kita akan lihat beberapa robot trading lagi. Karena Net89 sudah buka suara, ada 20 robot trading yang akan ditindak. Oke, di sini saya angkat jempol. Ya, buat pemerintah yang dalam hal ini tegas. Karena ini juga atas desakan Pak Jokowi yang bilang, saya mau SWI atau OJK tegas, lebih ketat, dikerjain langsung, nggak pakai lama. Nggak sampai 3 hari kan, sejak Pak Jokowi ngomong kan. Nah ini dia. Memang Pak Jokowi mesti sering-sering ngomong gitu ya, mesti ada pembisiknya gitu ya. Oke deh, itu aja bahasan saya mengenai 2 robot trading lagi yang nasibnya sama seperti Net89. Silakan bully kalau Anda nggak suka bahasan saya. Seperti biasa, saya welcome kok ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.